حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Rahim. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullahu taala, wa fiha, dan di dalam ayat tersebut, ini belum kita bacakan, iya. Al-jam'u bainas sam'i wal basar, penggabungan antara pendengaran dan penglihatan. Fakasiron ma yukronu bainahuma. Sering di dalam Al-Qur'an itu Allah Ta'ala dua nama tersebut digandengkan. Sami'ul Basir itu sering digandengkan. Li umumi muta'alliqihima, karena menyeluruhnya keterkaitan dua nama tersebut, menyeluruh. Untuk masalah As-Sami, dia terkait dengan seluruh masmu'at. Al-Basir terkait dengan seluruh mubsarat. Fasam'uhu subhanahu muhitun bijami'il masmu'at. Maka pendengaran Allah yang Maha Suci itu meliputi seluruh apa yang sifatnya adalah mungkin untuk didengar. Suara-suara itu semua. Adapun kalau warna jelas sifatnya bukan untuk didengar suara itu. Warna. Demikian pula bentuk, ini bukan untuk didengar, tapi untuk dilihat. Wa basaruhu muhitun bijami'il mubsarat. Dan penglihatan Allah itu meliputi seluruh perkara yang dilihat, yaitu yang sifatnya adalah dilihat. Wa sam'uhu subhanahu yanqasimu ila qismain. Dan pendengaran Allah yang Maha Suci itu terbagi menjadi dua. Ini sebagaimana di dalam Majmu'ul Fatawa yang ke-15 muka surat ke-14. Al-awwal sam'un am, pendengaran yang bersifat umum. Wa huwa sam'uhu subhanahu likulli masmu', yaitu pendengaran Allah yang Maha Suci untuk segala sesuatu yang didengar. Didengar dalam artian memang sifatnya adalah untuk didengar, bukan didengar dalam artian didengar oleh para makhluk. Banyak perkara yang makhluk enggak dengar tapi Allah dengar. Ka qaulihi subhanahu qad sami'a Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Ada sakat lafaz qaul. Allah telah mendengar ucapan wanita yang mendebat dirimu wahai Rasulullah tentang suaminya, yaitu Khawlah binti Hakim ala khilaf masalah nama ayahnya. As-sani sam'un khas, yaitu pendengaran yang bersifat khusus. Wahwa sam'ul ijabah wal isabah, pendengaran yang maksudnya adalah mengabulkan doa atau memberikan pahala bagi pujian. Kama qala subhanahu inna rabbi lasami'ud du'a, seperti firman Allah Ta'ala menukilkan ucapan Nabi Ibrahim, sesungguhnya Rabbku itu benar-benar maha mendengar doa. Ini polanya adalah apa? Pola pujian untuk Allah dan pola janji untuk para hambanya. Tidak mungkin sami di sini maksudnya adalah sekedar apa? Sam'un am. Kalau masalah mendengar, Allah juga mendengar doa orang-orang kafir. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah apa? Mengabulkan doa hambanya yang beriman. Orang kafir terkadang juga doanya dikabulkan dengan hikmah dan rahmat dari Allah, rahmat yang luas. Baik. Wa minhu qaulul abd, di antaranya adalah ucapan hamba sami Allahu liman hamidah. Iya, di dalam apa? Di dalam i'tidal itu, dalam sholat. Maksudnya bukan hanya mendengar secara umum, tapi maksudnya adalah memberikan pahala. Pendengaran yang terkait dengan apa? Pemberian pahala. Allah mendengar bagi orang yang memujinya. Istajaba subhanahu liman hamidahu wa asna alaih, yaitu Allah mengabulkan doa orang yang memujinya dan menyanjungnya. Wa fiha isbatus sifat, dan di dalam ayat tadi ada penetapan sifat-sifat lillah untuk Allah, ala ma yaliqu bi jalalihi wa azamatih, sesuai dengan keagungan Allah dan kemuliaan dan keagungan Allah. Wa fiha anna sifatihi laisa ka sifati khalqih, dan di dalam ayat tadi ada dalil bahwasanya sifat Allah tidak seperti sifat makhluknya, karena walaupun dia itu as-sami'ul basir, tetapi laisa kamitslihi syai'. Wal makhluk wa in kana yusafu bi annahu sami'un basir, dan makhluk itu sekalipun dia disifati bahwasanya dia itu mendengar dan melihat, falaisa sam'uhu wa basaruhu kasam'ir rabbi wa basarih,
Tapi tidaklah pendengaran dan penglihatan dia seperti pendengaran Allah dan penglihatannya. Fasifatul khaliq kama yaliqu bih. Sifat dari pencipta itu yang sesuai dengannya. Wa sifatul makhluk kama yaliqu bih. Dan sifat makhluk itu yang memang layak untuk dirinya. Asal makna sama, tetapi ketika diidhofahkan maka hakikatnya menjadi berbeda. Sebagaimana di antara makhluk saja berbeda. Dikatakan yadul insan dengan apa misalkan? Dengan yadul ibil. Itu sudah beda. Tangan manusia dengan tangan unta. Karena sebagian orang Arab menamakan dua kaki yang depan adalah yad. Tapi jelas hakikatnya sudah berbeda. Walaupun masih sama-sama makhluk. Apalagi ini jelas perbedaannya jauh antara makhluk dengan al-khaliq. Maka tidak boleh diniatkan itu adalah sama atau tidak boleh dikonsekuensikan itu pasti sama. Idla munasabata bainal khaliqi wal makhluk. Karena memang tidak ada kesesuaian antara pencipta dengan makhluknya. Kesesuaian dalam artian apa? Kesamaan. Fasifatu kulli mausuf tunasibu dzatahu wa haqiqatah. Maka sifat setiap objek yang disifati itu sesuai dengan zat dia dan hakikat dia. Fala ya'lamu kaifa huwa illahu. Maka tidak ada yang tahu bagaimana Allah kecuali Allah sendiri. Qala ba'dus salaf, sebagian salaf berkata, idza qala al-Jahmi kaifa istawa. Kalau Jahmi bertanya bagaimana cara istiwa? Kaifa yanzilu ila sama'id dunya? Gimana cara Allah turun ke langit dunia? Wa nahwa dzalik, dan yang semacam itu. Faqullah, maka tanyakan pada dia, kaifa huwa bi nafsih? Bagaimana zatnya Allah itu? Fa idza qala la ya'lamu kaifa huwa illahu. Kalau dia mengatakan tidak ada yang tahu bagaimana Allah kecuali dia. Wa kunhul bari ghairu ma'lumin lil bashar. Sementara hakikat sang pencipta, al-bari yaitu sang pencipta, itu tidak diketahui oleh manusia. Faqul lahu fal ilmu bi kaifiyatis sifat mustalzimun lil ilmi bi kaifiyatil mausuf. Pengetahuan kita tentang gambaran sifat itu mengharuskan kita ini tahu tentang gambaran yang disifati. Fa kaifa yumkin an yu'lama kaifiyat. Kalau yu'lama bagusnya apa? Tuh lama. Fa kaifa yumkinu an ya'lama kaifiyata sifatin li mausuf lam tu'lam kaifiyatuh. Maka bagaimana mungkin seorang hamba atau makhluk itu mengetahui sifat dari suatu objek yang disifati dalam keadaan gambaran zatnya sendiri dia tidak mengetahui, tidak diketahui gambaran zatnya. Wa innama tu'lamu dzat was sifat min haitsul jumlah. Hanyalah zat dan sifat Allah itu diketahui secara global. Yaitu Allah pasti ada zatnya karena dia maujud. Dan Allah pasti sifatnya adalah sempurna dan zatnya adalah sempurna. Ini secara global saja. Fala sabila ilal ilmi bil kunhi wal kaifiyah. Maka tidak ada jalan bagi kita untuk mengetahui hakikat dan gambarannya. Fa idza kana fil makhluqat ma la yu'lamu kunhu. Maka jika di antara makhluk saja ada makhluk-makhluk yang tidak diketahui hakikatnya, seperti ruh kita, padahal di dalam diri kita sendiri paling dekat dengan kita nggak tahu gimana hakikat dan bentuk ruh kita. Demikian pula gambarannya kita tidak tahu. Fa kaifa bil bari subhanah. Selesai. Maka bagaimana sang pencipta yang maha suci? Kita lebih tidak tahu lagi. Maka kita harus percaya berita dari dia. Selesai. Fahadhil jannah. Ini contohnya surga, dia masih makhluk itu. Warada an Ibnu Abbas, datang riwayat dari Ibnu Abbas, laisa fid dunya ma fil jannah illal asma. Tidak ada di dunia sesuatu yang nanti, atau enggak harus nanti, sesuatu yang di dalam surga kecuali nama saja. Namanya sama, masalah pisang ada, mauz. Itu pasti ada, apple juga ada, anggur juga ada, istana juga ada. Tetapi apa? Namanya saja yang sama, hakikatnya pasti jauh lebih bagus. Bagikan perbandingan apa? Satu tetes air dengan lautan. Asar ini Anda tidak tulis di sini, tetapi dia diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir di dalam tafsir beliau. Dan sanadnya sahih. Itu surga makhluk, tapi dia masih jauh. Dekatkan lagi, wahadihir ruh. Sekarang nyawa kita sendiri. Najzimu biwujudiha, kita yakin ruh itu ada. Wa annaha ta'ruju ila sama, dan bahwasanya dia akan naik ke langit, yaitu ketika sudah keluar dari badan. Wa annaha
tasullu minhu waqtan naza, dan dia itu mengalir dari badan seseorang ketika apa? Ketika waktu naza, yaitu dicabutnya roh itu. Wa qad amsakatin nususu an bayani kaifiyatiha, sementara nas-nas tidak menjelaskan amsakat, yaitu menahan penjelasan tentang gambarannya. Fa idza kana dzalika fil makhluk, kalau itu aja di kalangan makhluk seperti itu, fa kaifa bil khaliqi subhanahu wa ta'ala, maka bagaimana dengan sang pencipta yang maha suci lagi maha tinggi. Wa fiha, dan dalam ayat tadi ada dalil a'zamu dalalatin ala kasrati sifati kamalih, dalil yang paling besar yang menunjukkan akan banyaknya sifat-sifat kesempurnaan Allah. Buktinya apa? Saking banyaknya sifat kesempurnaan dia, tidak ada satupun yang mampu menyetarai dia. Saking banyaknya ilmunya, sampai orang yang berilmu pun tidak mampu untuk apa? Menyamai ilmu Allah. Saking kayanya dia, orang kaya di seluruh alam semesta pun tidak mampu menyamai kekayaan Allah. Terus sekian banyak sisi kesempurnaan. Sampai-sampai Allah Ta'ala tidak ada satupun yang memang setara dengan dia. Bukan karena sama sekali tidak punya sifat, tapi terlalu banyak sifat kesempurnaan dia. Kalau sekedar dia tidak punya sifat, itu bukan pujian namanya. Wa nu'uti jalalih, banyaknya karakter keagungannya. Wa innaha likasrotiha, dan sesungguhnya saking banyaknya, karena begitu banyaknya sifat kesempurnaan, wa azamatiha, dan sifat keagungannya, lam yakun lahu fiha misl, tidak ada yang setara dan semisal dengan Allah di dalam sifat-sifat tadi. Ini sebagaimana dalam As-Sawa'iqul Mursalah yang pertama, muka surat 477, dan Madarijus Salikin yang ketiga, muka surat 233. Pembahasan tentang itu. Wa illa, soalnya jika tidak demikian, falau urida nafyus sifat, seandainya yang dimaksudkan dari ayat tadi adalah meniadakan sifat sama sekali, seperti yang dipahami oleh para mubtadi'ah, lakanal adamul mahad aula bihadal madah, niscaya sesuatu yang adam, yaitu tidak ada, yang mahad murni, betul-betul tidak ada secara total, dia lebih berhak untuk mendapatkan pujian ini. Sementara tidak mungkin sesuatu yang tidak ada secara total itu kita puji semacam ini, tidak ada setara dengan dia. Dikasih isyarat aja tidak mungkin, karena tidak ada. Baik, ma'anna kulla aqil yafham, padahal setiap orang yang berakal itu memahami min qaulil qail, dari ucapan seseorang, fulan la mislalah, fulan itu tidak ada yang setara dengan dia, tidak ada yang setanding dengan dia. Apa yang boleh dipahami? Annahu qad tamayyaza 'anin nas bi awsafin wa nu'utin la yusyarikunahu biha, yaitu dia itu telah menyendiri dari manusia dengan sifat-sifat dan karakter-karakter yang manusia itu tidak menyekutui dia di situ. Bukan karena sama sekali dia tidak punya sifat, itu namanya tidak terpuji malah. Tapi karena terlalu banyak sifat yang indah dan agung dari orang tersebut, sehingga dikatakan la mislalah. Wa hadza wadih, dan ini adalah jelas min maknal ayat, dari makna ayat tersebut, anna maknaha, bahwasanya makna dari laisa kamitslihi syai' isbatu as-sifat, yaitu penetapan sifat-sifat, la nafyuha, bukan peniadaan sifat ayat tadi. Khilafan li ahlil bidah, beda dengan yang dipahami oleh ahlul bidah minal jahmiyati wa ghairihim, dari kalangan Jahmiyah dan yang lainnya. Wa fil ayah mutamassikun atau mutamassakun kah? Mutamassakun liman faddala sam'a alal basar, dan di dalam ayat ini ada pegangan bagi orang yang lebih mengutamakan pendengaran daripada penglihatan. Memang terjadi khilaf di kalangan ulama, mana yang lebih utama, pendengaran ataukah penglihatan. Khilaf panjang, tetapi yang rajih adalah apa? Yang lebih banyak manfaatnya adalah pendengaran. Orang yang melihat tetapi telinganya tuli, nggak ada yang jadi ulama secara umum. Tapi orang yang buta tapi telinganya masih bagus, banyak yang jadi ulama. Itu menunjukkan apa? Bahwasanya ilmu lebih mudah didapatkan secara sempurna kalau apa? Kalau pendengarannya itu ada, dibandingkan dengan sekedar mata saja. Hanya saja Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau merinci dari sisi luasnya jangkauan pengetahuan, maka memang pendengaran itu lebih luas
Kenapa? Dia mampu mengetahui apa yang ada di balik dinding. Karena apa? Selama dia mendengar apa yang ada di balik dinding itu. Kalau mata tidak mampu, sudah tertutup. Tetapi apa? Dari sisi kesempurnaan nikmat, maka mata itu lebih bermanfaat. Orang, kita dengan telinga kita tahu di depan kita ada orang. Tapi kita tidak mampu mengetahui apakah dia orangnya indah, apakah warnanya itu merah, atau bagaimana, kita tidak tahu. Maka dari sisi kesempurnaan nikmat, jelas mata itu lebih sempurna di dalam menikmati dan menggambarkan. Tapi dalam masalah keluasan ilmu, maka pendengaran itu lebih luas dalam menghasilkan ilmu. Tayyib. Dan pembahasan ini, apakah kita tulis? Iya, dia di dalam As-Sawa'iqul Mursalah yang ketiga, muka surat 873. Dan Badailul Fawaid yang ketiga, muka surat 686. Tayyib, ilahuna wallahu ta'ala a'lam. Belum sempat membahas Baca itu. masalah sorok. Baca lagi boleh?